anu neng na api. Labun caci busuk prit. Tumben si cerdas hari ini kok. Kopi rasa cintamu. Dagang jamu. Gue gedor Niki. Kalian bertiga kemana saja? Kok tumben kelihatan? Lagu ini bukan siapa. Ngirim itu ternyata adalah orang sakti. Mana ini? Serem lo Ci. Cian kemana? Iklim melengah nih cing orang di palpang segetap jadi cing getap bangkau Ci. Pokoknya kamu barang-barang. Acan sih menengah mencelap barang-barang masuk barang-barang. Gitu mana benar tuh. Gitu Ci kamu. Ci benar game barang. Caca kamu. Tiang Likik. Raden Mas Sengap. Likik. Murah tombel. Likik. Nggak gaji sokir. Masih beli ini. Penduduk ini liu yang seng panitia ngawang-ngawang orang ini pelaki. Coba serius tadi dulu emang ini dia mulai. Tapi ini yang kuat. Beli donat bercanda. Oke, kali ini Oke Made sekali lagi mendapat bintang tamu spesial. Jadi kalau teman-teman yang penonton Oke Made yang mengikuti perkembangan perfilman di Bali belakangan ini, ada salah satu produksi teman-teman sinias Bali yang sedang tayang di bioskop, yaitu Celekontong Mas The Movie. Judul kan bahasa Inggris, tapi filmnya bahasa Bali gitu ya. Nyi Rimbit. Dan kita sudah kedatangan 3 tamu, ini orang-orang penting di balik Nyi Rimbit. Yang pertama ada Gus Hari, terus ada Heri, dan ada Gus Windy juga. Nah, mereka sebetulnya kalau boleh dibilang mungkin banyak yang nggak tahu siapa mereka, tapi mereka adalah orang di belakang kamera, di balik layar yang bukan baru sekali ini bersentuhan dengan kamera. Kalau Gus Hari ini kebetulan juga jebolan isi dan pasar, dan soal sineas perfilman dia pernah menghasilkan banyak film, diantaranya ada Napak Pertiwi. Nah, kalau Heri ini pengalaman udah cukup lama di pertelevisian Bali. Kalau Gus Windy ini sering berdekatan dengan penyanyi lagu pop Bali untuk video klip ya, banyak menggarap. Dan kali ini mereka berkolaborasi untuk Nyi Rimbit. Boleh diceritakan nggak dari awal dulu gitu, sebetulnya ide awal munculnya membuat film bioskop itu, film bioskop ya, ini bukan film TV. Gimana ceritanya tiba-tiba tercetus ide, yuk bikin film. Siapa ini kira-kira? Pertemuan awal itu dari Pak Heri. Ini bisa saya cerita sedikit. Jadi kebetulan waktu itu kan ada satu film lokal karya teman juga, apa sih? Lea, Mimi Jegon. Jadi itu jadi perbincangan juga di saat itu, di tahun 2018 ya, 2018 sebelum 2019. COVID ya. Ya, sebelum Covid itu jadi ramai perbincangan dengan berbagai macam cerita tentang film itu. Kemudian Gus Hari kebetulan baru bergabung di Isi dan Pasar. Saya kebetulan duluan di Isi dan Pasar. Kita baru kenal. Kita ngobrol dalam satu ini aja ya. Ada produksi mata kuliah ya, produksi TV. Karena kebetulan yang ada di lab, jadi kita diskusi bercerita tentang film itu gitu. Jadi ini ada film Bali, dibuat orang Bali, masuk bioskop. Nah, ini menggugah saya pribadi nih. Loh, Ji, ini bisa ini. Kita bisa. Terus cerita panjang lebar sama Gus Hari. Oh, saya ikut juga di tim ini. Saya juga pernah bikin ini, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya, wah, ayo kita gas. Kira-kira bisa nggak? Sanggup nggak? Kita punya tim nggak? Gus Hari jawab, ada. Saya ada tim. Oke, kita bikin apa dulu? Gitu kan. Ya awalnya kan mau bikin film. Tapi film apa? Kira-kira yang menarik apa ya? Nah, saat itu di YouTube itu lagi rame. Celekontong Mas itu lagi tren. Jadi setiap saya searching di YouTube muncul Celekontong Mas di panggung, di Bantilan. Itu tren banget dan viewernya itu nggak sedikit, pasti puluhan ribu viewernya. Ini menarik juga dan kebetulan Dedi Tompel kan teman lama juga, yang kenal juga. Akhirnya, Ji, bagaimana kalau kita bikin film komedi? Siapa? Ada
Celekontong Mas ini menarik nih, sepertinya lagi fenomenal banget nih hari ini di tahun 2019 kemarin, ini fenomenal banget. Bagaimana kalau kita bikin ini? Terus Ferry bisa. Ayo coba kita ngobrol sama si Dedinya. Karena kebetulan Dedi sering chat sama Tian juga. Yuk Ri, bikin film yuk. Yuk bikin film. Dedi juga punya ide bikin film. Punya ide bikin film juga, sering chat di Facebook, di Messenger. Yuk bikin film, entah film pendek atau film lucu apa-apa. Akhirnya gayung bersambut. Yuk kita ngobrol yuk. Ngobrol sama Dedi, datang ke rumahnya di Sukawati. Sukawati di Batuyang. Kemudian akhirnya Dedi menyambut dengan semangat juga. Akhirnya ayo kita bikin. Nah, dari situlah muncul ide untuk bikin film dengan Celekontong. Nah, judulnya apa? Kebetulan Dedi sudah punya cerita. Yang fiksi yang dia buat dan dia sering bawa ke panggung-panggung di Banjar, di Pura atau di mana itu Nyirimbit tadi. Kemudian kita develop, kita treatment, kemudian cari penulis, naskah. Kebetulan Windy waktu itu masih S2 ya Windy ya? Menempuh S2 di ISI, kenal dengan salah satu teman namanya Novi yang penulis naskah, cerita, oke, deal, kita buatlah cerita itu. Itu kurang lebih sebulan ya persiapannya. Sebulan persiapan, ngobrol, kumpulin tim, gas. Ada memang dari awal mau bikin yang komedi horor gitu ya? Ya, jadi mungkin saya potong dulu. Ini mohon maaf ya tanpa menyinggung sebab bukan berarti karena ingin ikutan ada lihat masa kita kalah sama lihat yuk bikin yang horor juga bukan karena terpengaruh gitu ya. Tapi karena materi yang kita punya. Kebetulan. Adi nyeri Celekontong yang memang komedian dan Tiang setiap hari hampir tiap hari menonton Celekontong Mas di bondes-bondesnya itu. Jadi waduh ini banyak nih materi bisa kita gali lah. Muncullah itu, jadi ide itu Gayung Bersambut sudah kita produksi dalam sebulan. Cari tempat, reiki, udah kita main di Payung Gede. Jadi itu serba kilat waktu dah. Diproses dengan cepat. Ternyata teman-teman tim produksi pasukannya Gus Hari dan Windy di bawah SRCO energinya luar biasa Pak De. Jadi teman-teman perannya di sana Pak Eri sebagai produser. Iya, sebagai produser. Gus Windy sutradara. Sutradara bersama Gus Hari, duet sutradara. Okay. Produser saya berdua juga, duet juga gitu seperti itu. Itu kalau pikirannya orang bilang kalau bikin film itu bukan hal yang mudah kan itu apalagi dan pasti berbicara soal duit gitu. Betul. Atau kalau misalnya ya kalau saya buka-buka juga bisa aja bikin film tanpa duit tapi ya Kang Wang Montuan gitu. Montuan kan gitu jadinya. Nah, itu memang kendala awal kita aja ya. Bersama gitu kendala bersama. Aduh gimana caranya? Ada modal berapa? Sudah kita kumpul saja dengan teman-teman tim, dengan talent semua. Udah ini karya kita bersama. Saya punya modal untuk logistik. Udah, yang penting teman-teman tidak kelaparan, peralatan ready semua di SRCO, di Gusari. Tidak berpikir bahwa oh ini kalau dihitung misalnya nih honor sekian, ini biaya gini sekian, peralatan sekian, biaya sekian, nggak berpikir sejauh itu. Lebih karena berperan, oh ini punya alat, maju, ini punya ini, maju. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jadi konsepnya itu kita mau buat karya dulu. Belum kepikiran untuk membagi hasil. Ataupun kalau kita obrolan waktu itu cuma kalau misalkan film ini jadi, kita tayangin, kita bagi hasil aja nanti. Keterbukaannya itu yang kita tetap jaga. Tapi kalau sampai akhirnya film itu jadi kemarin, dihitung-hitung misalnya di luar kerja bakti tadi misalnya, berapa duit habis itu Har? Kira-kira. Karena orang kan kalau orang bilang eteh-eteh kan liu gitu loh. Filmnya jadi tapi kemudian ngurus izinnya, ngurus sensornya kan itu perlu duit juga gitu. Hampir di angka 200. Hampir di angka 200. Ya, itu dengan konsep kesederhanaan tadi. Jadi 200 masih kecil dong. Kecil dan bandingkan dengan anggaplah kalau kita film nasional yang sampai belasan M kan. Ya itu. Jadi ini dengan istilahnya ya seperti Pak disampaikan tadi kerja bakti. Jadi ini adalah milik karya ini adalah milik kami bersama. Jadi seperti itu, semangatnya seperti itu. Jadi teman-teman mau berkarya juga, teman-teman talent seperti Yesi, Beli Lanang, Lengonong itu sudah ayo berkarya. Terjadinya ketemu dengan teman-teman yang itu termasuk beberapa pemeran seperti ada Yudi Leong Sinatra, terus kemudian ada Unggit Desti dan segala macam. Dan termasuk yang paling unik ketemu pemeran Nyirimbit itu gimana ceritanya gitu loh. Bisa diceritakan ketemu oh ini cocok jadi ini cocok jadi ini. Niang itu ketemu lewat Yesi dari sebenarnya begini. Dari mana ini? Semua talent itu semua berkaitan dengan
keseharian kita. Iya. Nah, contoh sama Beli Lana, Circle kita ya, circle lah. circle kita Dalam hari itu mereka sering kita ajak ngobrol segala macam seperti Yesi, sering saya ajak berkarya buat bareng. berkarya. Unggit saya ajak satu desa di Sanur kan. Pada minta tolong kan lebih berarti yang minta tolong sama temennya yang masih Yang kita ajak. dekat, yang Ya biasa dekat lah. diajak, betul. Pada yang minta tolong yuk bantuin kita mau buat film, kasih naskah. Oke jalan. Sampai akhirnya tuh kita berpikir siapa jadi meran nenek. Yesi ngasih masukan. Mau nggak kalau nenek yang waktu itu kan nenek itu lagi viral dia. Nenek Sampai- gaul ya? Nenek gaul. Nenek Ini gaul. yang gaul. Yang gaul. Dia sampai diundang sama Deddy Kobuser segala macam kan. Waktu itu di Hitam Putih kalau nggak salah. Hitam Putih ya. Nah, dia undang segala macam. Pas cucunya Riniang itu temannya Yesi. Gitu. Minta tolong lah coba Yesi coba tanyain. Dan ditanyain ternyata bersedia. Jadi kita ke sana. Ya, malam-malam itu ya. Malam-malam minta apa namanya? Minta persetujuan mau nggak gitu. dengan Dengan ini. cerita seperti ini. Jadi ibaratnya proses produksi itu juga banyak tertolong karena circle teman-teman. itu Iya, gitu tapi ya teman jadinya. itu. Tapi memang kita develop juga tuh, Betul, Pak De. ya. Artinya Cocok apa sesuai enggak? karakter Artinya ya. bukan sekedar tunjuk juga kan, Iya, itu kan. jadi siapa yang sesuai, oh ternyata teman kita kebetulan, nah, kebetulan pas Iya. gitu. Dengan karakter. Kebetulan tiang dengan Kalau misalnya ikuti tahapan yang sesungguhnya kalau film itu kan panjang, mulai dari pembentukan tim, terus casting, termasuk reading dan segala macam, itu juga diringkas gitu jadinya ya dapat ya. Ya, Sekali reading kita kayaknya. Ya, kita lewati Satu tahapan hari. itu semua Pak De, karena lewati. kebetulan tadi jadi materi kita, talent kita ini memang sudah terbiasa. Mereka sudah akrab satu sama lain. Jadi untuk berdialog dan itu sudah sangat gampang sekali karena mereka sudah terbiasa. Nah, ini ada yang menarik juga kalau kita lihat kebanyakan dari film Bali yang pernah ada, yang entah ditayangkan di bioskop atau di TV, mencoba mengikuti gaya film nasional, berbahasa Indonesia, malah jatuh-jatuhnya mata. Aku kalau lihat. Nah, dan ini keputusannya kemudian ngirim bit ini mungkin 95% bahasa Bali akhirnya. Hampir semua. Nah, itu semua keputusannya semua seperti dialog. apa kira-kira? Ya, kita pengen sebenarnya ini kita terus terang kalau yang pribadi jengah sih sebenarnya. Kita sebenarnya dengan potensi yang kita punya di Bali, SDM, alam. Kalau alam sudah lah, kita nggak bisa ngomong lagi ya. Alam Bali sudah luar biasa. Nah, tinggal SDM. Kalau ngomong seni, kalau saya bilang, ketika kita bicara seni di Bali, sudah nggak ada lawan juga. Orang sesuatu yang bentuknya kota aja diukir dikit sudah jadi indah. Nah, kebetulan mungkin teknologi digital, seni digital ini mungkin baru di Bali. Mungkin baru masuk, kalau Pak De ingat mungkin di era 2000-an ya, ketika ada TV lokal, alumnus kita, alma mater kita, alma mater kita itu memulai. Jadi ini menjadi sebuah seni baru mungkin. Dan tiang pribadi yakin di Bali ini akan ada dan potensi luar lagi yang biasa. lain gitu. Ya itulah yang menggugah saya. Akhirnya udah kita pakai bahasa Bali saja. Whatever kita lupakan Dan saja. itu lebih mudah mengarahkan ya. Jadi. Lebih di mudah samping mengarahkan. itu kebetulan pas itu ada filmnya Yowis Band, apa? Yowis Yowis Band. Band, Yowis Band. Kita- Ya, itu film berbahasa Jawa. berbahasa Jawa kan Pak De. Jadi itu yang membuat kita Semangat juga. sebagai Sebetulnya produser dan bahasa bukan sutradara masalah. juga. Jangankan bahasa Bali ya. Kita nonton film Italia, film Jerman aja Bisa kita bisa kok. bisa kita nikmati. Ada subtitlenya Iya, gitu ya. gitu bisa kita nikmati. Jadi itu yang membuat artinya menggugah. Yaudah pakai bahasa Bali saja enggak apa-apa. Tapi memang dari awal target itu akan tembus bioskop. Memang. Iya. Memang dari Target target kan. memang dari malam itu ya. Ya, Kita jadi memang harus tembus itu. pola produksi kita menyesuaikan, belajar untuk ke tahap itu Pak De. Iya. Ke tahap bagaimana kita berproduksi, membuat film panjang. Setelah itu dari segi teknis segala macam sudah kita perhitungkan dan belajar bareng-bareng sih. Karena kita membuat Ya. audio, Ya, semua kita kerjakan sendiri. membuat teknis DCP, terus distribusi Betul. itu semua kita kerjakan di Bali. Tidak ada yang ke Jakarta. Tapi ada yang mengatakan ini juga kan kalau ini kan apalagi pemeran utamanya fokusnya kan walaupun ada Niang Gaul, ada Yesi Diana, starnya kan Celekon Thomas, Sengap, Dedik sama Sukir, dan mereka terbiasa main di panggung. Nah, ada kekhawatiran orang awalnya jangan-jangan ini hanya memindahkan Bonres ke layar Ke lebar. layar lebar. Nah itu gimana tim ini menghadapi tantangan waktu itu, karena kan akan matah juga. Karena Iya, contoh iya, misalnya betul. ada salah satu dialog yang barangkali memang dialog kalau di panggung itu enak dia ceritakan. Tapi ketika dialog di panggung itu dibawa ke film Aneh. aneh. Iya. Ya ketika ada sambung menyambung kata itu ya kan Iya, bisa. iya.
Nah, itu gimana awalnya mengatasi kekhawatiran itu biar nggak dikira hanya sekedar memindahkan bondes ke layar ke lebar. panggung ke layar lebar. Kalau dari kita sih ya, pada dari sutradara jelas kita mendevelop naskahnya itu pada. Jadi naskahnya sengaja kita cari si Novi itu yang memang backgroundnya memang orang Bali, tapi dia karena Di Jakarta. memang di orang kuliah di Jakarta, dia lulusan IKJ ya. IKJ ya, teater ya. Teater. Dia paham tentang itu. Kami berusaha menarik ide-ide itu. Jadi dia kan screenplay-nya dari Dedi itu. Screenplay dari Dedi, dia jelaskan, habis itu kita godok. Jadinya memang agak sebenarnya masih terlihat sih Pak De. Ya, betul. Masih terlihat Ada beberapa bagian ada beberapa ya. bagian Terasa, sih terasa. masih terasa. Nah, memang karena itu ya, karena keterbatasan kita dengan film panjang itu Betul. lumayan ternyata menguras tenaga. Perlu fokus ya, kalau nggak fokus nanti eksekusi terakhirnya malah bisa buyar jadi semua ya. Dan kami paham itu, dan kami tahu kelemahan kami, kami paham tentang itu ya. Yang penting sekarang harus tampil aja sih. Karena kan kalau boleh dibilang ya dari beberapa film Bali yang pernah beredar, kelemahannya kan terutama di naskah dan bagaimana menjaga continuity itu kan sampai terakhir itu. Dan tapi kalau Celekontong Mas tadi, ini yang mungkin kalau kita bilang boleh dibilang ini spesial ya kalau menurut saya, karena dibilang tadi semua orang penggarapnya ini bukan orang sembarangan. Boleh dibilang bahkan film akademis ya jadinya ya. Sutradaranya akademisi, produsernya akademisi, penulis naskahnya juga akademisi. S2, Heri juga belum. Ini luar biasa gitu loh. Tapi sejauh mana tim Celekontong Mas ini mencoba, ya mungkin ini kalau dibilang eksperimen, barangkali eksperimen juga, bahwa dari apa yang sudah didapat pengalaman di kampus dan segala macam selama ini yang kemudian dicoba dimaksimalkan lagi di film ini. Saya mungkin klarifikasi dulu sedikit Pak De. Ya. Jadi mungkin yang kami yang ada di sini memang bergelut dalam dunia film Pak De. Ya. Tetapi sisanya dari tim produksi itu di sana letak kebanggaannya Pak De. Kenapa? Karena mereka bukan orang film. Bukan orang film. Bukan orang film. Jadi ada yang pendidikan. pekerja hotel, ada yang musisi, Ada steward. ada steward. Semua Otaknya yang akademisi ya. Jadi semua ingin belajar. belajarnya, spiritnya sama Pak De. Tapi Gitu. itu keputusan untuk memilih Desa Bayung ya. Ya. Bayung untuk lokasi itu gimana misalkan? Pertama, satu, kita kan mikir costing nih Pak De. Ya, jadi pembiayaan dan sebagainya. Satu, Desa Bayung mungkin jauh dari kota, tapi di situ tempatnya memang keseharian di situ sepi Pak De. Jadi di pagi hari, siang hari itu penduduk di sana itu ke ladang. Jadi kita bisa maksimalkan syuting di situ tanpa terganggu. Ketika tanpa terganggu dan mengganggu. Iya, tanpa terganggu dan mengganggu karena penduduknya beraktivitas di kebun. Di malam hari mereka yang masuk kamar istirahat. Ya namanya di desa jam 7 udah sepi. Jadi kan, kita sangat nyaman syuting di situ. Jadi sangat tidak terganggu sebenarnya. Paling ya gangguan alam misalnya anjing apa itu kan biasa lumrah karena kita di Bali seperti itu. Itu yang membuat udah kita ambil di situ dan lingkungan di situ juga enak aja ya. Iya. Jadi masyarakat di situ Support masyarakat di sana seperti apa? support mereka support sekali dengan karena mereka juga terbiasa dengan orang baru yang datang untuk syuting di sana. Jadi teman-teman mahasiswa juga sering lakukan produksi di sana seperti itu. Nah, ngomong gangguan tadi, orang selalu berpikir di Bali, jangankan film horor gitu, film biasa aja seringkali ada gangguan tanda kutip, apalagi mistis ya. film mistis dan segala macam. Itu ada nggak pengalaman semacam itu? Karena apalagi kan memang ceritanya juga berkenaan Mistis, dengan ya? mistis Ya. dan memang ada adegan horornya juga, itu gimana? Ada sih beberapa teman ya. Kalau ini Saya Udi merasakan suka sendiri. Udi diganggu. Ya, Udi tahu dia. Dia Bukan artian diganggu, saya melihat sosok segala macam. Yang gangguan yang saya alami itu kebanyakan orangnya kelihatan double, Pak. Seperti ada wong samar. Contoh misalkan jarak yang berapa kilo lokasi teman syuting, saya masih di base camp di rumah. Jadi kita nyewa sebuah rumah untuk base camp. Jadi kebetulan saya lagi melihat file itu. Terlihat ada teman yang memang sering masak, dia lewat di jendela saya lihat ke belakang ke dapur. Oh, dia ke dapur tak kira dia mau masak gitu. Oke, dia mau masak, saya merasa kayaknya nih lapar juga nih, mau ke belakang lah. Ke belakang lah saya mau cari. Dan sampai di belakang ada siapa?
Loh, kok ada siapa? Udah mulai agak Dan ternyata tukang masaknya ada di tempat syuting. Akhirnya saya lari lah berangkat ke tempat syutingnya mendingan karena sendiri kan. Ternyata di tempat syuting dia lagi riasin Pemain. dulu. Kok tadi kamu kayaknya di rumah? Nah, ada aku pulang. Dah jadi lah jadi. Kayak gitu-gitu. Habis itu di kuburan waktu syuting itu juga sama temen yang saya lihat di sebelah. Saya lagi melihat lagi syuting-syuting. Saya lihat dia ada di sebelah. Dan ternyata setelah saya minta tolong ambilkan toa, itu saya ingat sekali. Dek, coba ambilin toanya gitu. Dan mau mulai. Tak lihat hilang. Loh, kok enggak ada? Tak lihat di gambar dia ternyata di depan megangin kameramen. Di sebelahnya siapa nanti kayak gitu-gitu. Dan ada satu teman artistik ya yang bawa semprotan asap itu. Gunsmoke-nya. Dia kan pasti buat saya itu di belakang jauh. Itu kejadiannya malam. Dia lagi bertugas di belakang pohon bambu yang jauh sekali. Dia nyebar asap. Entar dia lari karena dia putus nyebar asap, jongkok tuh ada yang Nyolek. pinggang ya. Dia nyolek katanya. Lari langsung kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak ada yang wujud itu nggak ada kita lihat wujud yang. Tapi artinya itu ya berlalu begitu aja. Biasa aja. Biasa ada yang Hal yang biasa gitu. Ada yang kesurupan satu. Itu anak training. Pasti itu kita aja. Kesurupan. Itu suka dukanya. Suka dukanya. Lalu kita sudah secara sesajian segala macam kita sudah aturi sesuai. Tapi kan ada orang yang percaya bahwa pemunculan seperti itu sebetulnya intinya kan bukan berarti mereka mengganggu. Hanya untuk menunjukkan eksistensinya kan. Mereka ada di sana. Mereka ada toh. Saya pengen tahu kamu bikin apa ya. Kan kayak gitu misalnya. Tapi untuk mengganggu segala macam dia nggak sih. Aman ya, selama kita syuting aman. Tapi ada yang menarik juga dari produksi ini ya, kalau saya kira, karena tadi katanya produksi cuma sebulan. Dan itu sebelum COVID. Sebelum COVID. Tapi kenapa baru lahirnya, baru muncul tayangnya itu 2024. Hampir 3 tahun itu. Iya, 4 tahun malah. 4 tahun malah. Itu kan Kenapa? jatuhnya di saya jadi di mana ya? di saya jadinya jatuhnya itu. Itu karena kan balik lagi kita emang buat film ini urunan segala macam. Pas saya waktu itu pikir kan 2019 kita syuting Desember. Kita pikir itu COVID itu cuma berapa bulan kan. Nah, waktu itu paling kan sebulan. Akhirnya kita tetap berproduksi di rumah Highlight File dan ternyata emang ekonomi kan jatuh banget tuh. Jadi semua teman enggak ada kerjaan segala macam. Jadi harddisk itu kita taruh dulu. Kita mikirin enggak diapa-apain. Kita jalanin diri sendiri dulu. Kerjaan sendiri masing-masing. Cari logistik jadi. Ya, cari penjakannya dulu, Pak. Jadi kita perbaikin diri sendiri semua dan itu kan enggak lama enggak sebentar recovery-nya. Jadi setahun 2020 kita masih mencari supaya pondasi kita kuat dulu karena ini kan karya bersama. Kita juga belum. Itu pasca produksi itu lumayan juga ngabisin dana. Iya, lumayan. Kita nggak mulu-mulu juga. Ini soalnya ini beneran mau ngasilin uang apa nggak nanti filmnya? Kita kan belum tahu itu. Ujung juga harus berpikir itu juga. Iya, karena emang kita kan mau balikin modal juga. Kecuali emang tidak ada COVID, kita kerjaan masih jalan, jadi kita untuk berkarya tetap jalan kan enak. Ini kita memperbaiki itu sampai 2022 akhir, 2023 awal ini baru kita mulai bukalah lagi. Kita selesaikan. Itu tapi ada nggak pengaruh, karena kan orang biasanya kalau kerja sendiri kan sangat tergantung mood gitu. Berbeda nggak moodnya ketika ini harus diendapin dulu 2 tahun lebih tuh, apa nggak feel-nya itu jadi drop atau gimana gitu? Itu kalau saya pribadi ngerasain itu waktu saat melihat filenya lagi itu moodnya balik lagi. Berbeda lagi. Dibantu dengan emang kebutuhan kita hidup lah sudah terpenuhi. Nah itu kan udah jadi beban. Harus realistis ya, karena produksi urunan bukan produksi. Apalagi posisi saya waktu itu kan baru menikah, 2019 akhir itu kebutuhan sudah pasti tidak cuma kebutuhan diri sendiri kan. Tapi itu semua tim dan pemain akhirnya memaklumi karena emang kondisinya kita kan fokusnya untuk berkarya bareng. Jadi pasti banyak teman-teman udah nanya kan kapan nih kita lanjutin. Ya kira kita bisa lanjutkan itu di tahun 2023 awal kemarin. Tapi ada bagusnya juga Pak De.
Ada himahnya. Ya, ada himahnya. Ada Pak. himahnya. Jadi yang awalnya dulu kita ya, Ya. tim produser sudah melakukan penjajakan ke Jakarta, Pak. Jadi kita mau Sempat kerja. berpikir mau diedarkan sharing, secara kita nasional, kerjasama Iya. nasional. sharing profit gitu ya. Iya. Ya karena kan kalau mau masuk reguler, jadi kita harus punya usaha yang memang izin di bidang sama ya. Yang PT yang memang Ya. biasa bekerja sama. Sama Gitu. dengan itu, jadi izin semua itu sudah ada yang ngurus gitu. Istilahnya kalau orang dulu jualan kaset titip edar gitu. Iya. Beda. Jadi karena waktu ini agak panjang kemarin ini kita sempat dah ngurus izin. Iya. Jadi kita punya izin. Kita punya izin di Bali. Ngurus sensor semua lengkap. Akhirnya sekarang punya izin. Ini kabar bagus ya, berarti teman-teman Ya. sineas di Bali kalau bikin film tidak perlu Ke Jakarta. nebeng ke Jakarta lagi. Di Bali udah bisa ada SRCO namanya. Dan kita Singkatan masih dari Sanur Cinema Kreatif. Sanur Cinema Kreatif gitu ya. Oke. Jadi kita masih terbuka untuk kerjasama untuk sinias di Bali. Kalau memang kita ingin menayangkan film atau ingin berproduksi film, kita monggo welcome untuk bekerja sama. Izinnya sudah ada. Gitu. Ada, Jadi ada. untuk urusan dengan lembaga sensor juga ada lebih mudah kan gitu ya. Ya, saya masih ingat soalnya poin yang dari Pak Heri sampaikan bahwa biar ekosistem ini jalan, Bode. Iya. Biar enggak kita aja yang buat kan. Iya. Terus juga kalau kita Nggak ada berlanjut kerjaan lagi, lain, ya. ya kita ada kerjaan lain yang lebih besar, kita pasti akan ngajak yang lebih besar lagi tim. Jadi kita mau lihat kompetensi teman-teman yang lain ikut dikecimpung di Ini dunia nggak, ini. kalau kita berbicara mungkin ya terlalu tinggi ya. Kalau orang kadang-kadang sangat berharap, wah ini karya kreatif harus didukung oleh pemerintah segala macam. Sempat nggak terpikir kemarin itu ibaratnya yang menggandeng pihak pemerintah, terutama yang terkait dalam hal ini ya, apakah misalnya dinas pariwisata atau dinas kesenian misalnya untuk mendukung, itu sempat nggak terpikir? Kemarin itu Sempat. sempat cuman agak buntu ya. polanya Polanya beda. maksudnya kami berbeda Pak De. Jadi support pemerintah yang kami maksud itu bukan dana Pak De. Iya. Bukan Tapi dana. regulasi, Ya, regulasi Betul. lebih kepada bagaimana ekosistem ini bisa bangkit dan kami didukung dengan wadah daripada kami tinggal berkarya saja di sana. Kami ingin mengadu Bukan karya persepsi kami. orang bahwa kalau pemerintah minta dana produksi, bukan Bukan begitu ya. begitu, Kami Pak nggak De. ingin Ya, begitu sebenarnya. itu sebenarnya Iya. yang kami perjuangkan sih ya. sempat Jadi kemarin. sebenarnya keinginan kami dari teman-teman itu sebenarnya gini, hitung-hitungannya gini aja. Jadi di Bali itu ada kurang lebih 10 toko dia. Ya. Bioskop itu kita hitung toko gitu Ya. ya. Ada 10 toko dengan rata-rata kurang lebih 3 teater ya. Satu Tiga toko. layar. 3 layar. Tiga layar. 3 layar. Jadi 3 kali 10 kurang lebih ada 30 layar setiap hari di Bali. Ya. Jadi ini kan etalase yang luar biasa sebenarnya. Jadi kami pelaku seni yang kami butuhkan itu bukan pemerintah, misalnya pemerintah ngasih uang, kamu bikin karya seni nih, saya kasih uang. Bukan begitu sebenarnya. Biarkan kami berkarya, cuman mohon dibantu Membukakan jalan. membuka ruang ini bagaimana barang dagangan kami, produk kami bisa dijajakan di etalase tadi. Apakah semacam ada regulasi bahwa dukung Bisa produksi jadi, daerah? iya, bisa jadi Ya regulasi. ibaratnya kalau misalnya di pemilu orang mengatakan ada sekian persen kuota untuk Ya, seperti itu tepat. calon Pemilih lokal, iya. wanita. Nah, kalau sekarang sekian persen film yang ditayangkan ada produk lokal. Betul, Kan? lokal yang seperti masuk. itu. Gitu, Toh Itu juga- belum ada ya, belum Ya, muncul ada, ya. Pak. Pengennya kami seperti itu. Dulu juga kita sempat di komisi Ji ya. Ya. Di komisi kan sempat kita pengennya yang begitu, bukan mencari dana dari pemerintah. Kalau misalnya cari hibah tuh ya silakan pribadi masing-masing. Ya. Tapi dari kami filmmaker atau pelaku seni pengennya begitu. Jadi sedikit dibantu dengan regulasi misalnya kuota tadi. Ya 10% atau Ya. 20%, tentunya kami akan bergerak untuk memperbaiki kualitas. Jadi acuan kami ya tetap standar kualitas dari si pemilik toko Pak De. Nggak bisa juga film jelek kita paksakan Ya, di situ, nggak pasti bisa kan- juga gitu maksudnya. Ya mohon maaf tanpa menyebut nama, daripada misalnya bisa ditayangkan tapi kemudian malah dicercakan, kita juga malu kan iya, itu iya, jadinya. malu juga. Tapi kalau dari yang ngirim bid ini sendiri memang ada sudah sempat dilakukan atau ada rencana untuk edar secara nasional gitu. Ya Awalnya. pengennya seperti itu, dan hari ini juga kami sedang penjajakan dengan pihak di Jakarta untuk tayang nasional. Cuman mungkin karena ini berbahasa Bali Kita pilih tidak bisa secara menyeluruh Pak De. Iya. Mungkin regional, mungkin beberapa kantong-kantong Orang orang Bali yang ada di luar Bali, Lampung, Sulawesi, Jakarta, ya, Lombok Iya, mungkin. Jadi kami sasar regional seperti itu. Jadi tidak semua nggak gini juga, misalnya Nggak kita worth paksakan it. di tempat Kalau lain yang orang nggak Kalimantan mungkin. nggak worth it juga. Iya, gitu. artinya Itu. ya, Habis ngapain juga? biaya, Iya, iya, benar. kasihan juga begitu ditayangkan
Tayang Kalau nggak ada sehari nggak penonton. laku jatuh. Ya kan Iya. malah Image-nya nurunin malah jadi image-nya nggak bagus jelek, juga gitu. iya. Realistis saja kita sih. Tapi ini sebenarnya. kalau yang ditayang di Denpasar kan udah mau hampir seminggu ya kalau salah. Seminggu. Sudah dah. seminggu. Pas Seminggu, lebih. persis Kemarin seminggu ya. Persis seminggu Kamis ya. Ya. Hari Kamis, 8 hari. 8 hari sama sekarang Martiwal. Kita doakan bisa berhari-hari lagi ya. terus Iya, Kamis ya. ya. Udah hampir 3.000 ya? 3.000. Udah hampir 3.000. Udah. Tapi ada rencana juga nggak? Ini kan banyak usulan karena bioskop selama ini hanya terkonsentrasi di Denpasar, sementara daerah juga mau dong mereka menyaksikan ini. Ada nggak upaya misalnya untuk ya ibaratnya kalau zaman saya kecil dulu ada namanya Perviki, Persatuan Film Keliling. Jadi mereka yang bawa film ke daerah-daerah, apakah layar tancap atau main di Bali Banjar dan segala macam. Ada nggak pikiran itu? Mungkin ya, tapi hari ini sih belum ada sih pemikiran seperti itu, cuman mungkin hari ini coba kita dulu. Artinya kita sih pengen menumbuhkan bisnis bioskop dalam artian menyadarkan gitu, membuka kesadaran masyarakat Bali untuk menonton. Memang sih yang di daerah Karangasem, Singaraja jauh sekali. Dia 2 jam ke sini untuk nonton film 1,5 jam. Kan agak nggak worth it juga. Ya, betul. Tanpa dia ada keinginan misalnya berkunjung ke tempat lain. Kalau cuma untuk nonton film saja sepertinya agak Atau mungkin agak dibikin berat. nobar dari kampus ke kampus ya barangkali ya. Ya, Ke mungkin Undiksa nanti. atau apa misalnya. Pasti akan ke sana Ada, sih akan ke ya. sana ya. Cuma Ada kan kita sayang kalau sudah capek-capek bekerja, ya yang nonton ya di sini aja. Ya, kan. gitu. Tapi ini udah sempat di-previewkan di lokasinya, di tempat syuting. Saya berpikir bagaimana respon masyarakat Bayung melihat tempatnya ini. Belum sih, nanti rencana kita akan bawa ke sana. Jadi kami pengen membawa sensasi bioskop ini sebenarnya ke daerah-daerah. Jadi kan yang membedakan bioskop dengan layar tancap kan itu tadi Pak De. Audio, sensasi audio tadi, kemudian privasi. Betul. Kita menonton yang Dan di gedung fokus gitu dan kan. fokus Iya. seperti itu. Nah, mungkin sensasi tadi tidak bisa kita penuhi semua, paling tidak di audio nanti kita Iya, coba. betul. Jadi penonton di daerah itu bisa merasakan surround 7.1 seperti itu di lapangan seperti itu. Dan kebetulan tim Nggak kami pakai toa aja. nggak pakai toa. Jadi kebetulan tim SRCO ini sudah sangat biasa melakukan itu. Jadi beberapa screening kita lakukan itu juga Ji, ya dengan film-film pendek teman-teman kita lakukan di situ. Nah, ini selama seminggu lebih pemutaran ini, ada nggak kritikan atau mungkin ya kalau saran mungkin saya kira pasti banyak. Tapi kita berbicara yang negatif aja. Negatif dalam arti kata kritik atau mungkin ada yang mungkin wah ini kok begini, wah ini kok ceritanya kayak begini dan segala macam. Sementara Sementara yang terakhir negatif ya karena kritik ya. kritiknya Kita ada kritik satu. model. Kritik banyak. Satu kritik yang masuk itu di saya sendiri kemarin dia berbicara mengenai cerita. Kalau saya lihat dari backgroundnya dia seorang seniman juga, seniman panggung dan terbiasa emang fansnya Celokontong. Jadi komennya dia itu bilang bahwa lawakannya dari awal sampai pertengahan saya udah biasa nontonin gitu. Sudah biasa lihat di lawakannya, tapi dari pertengahan akhir itu luar biasa gitu aja. Jadi dia merasa emang udah pernah dengan juk-juknya Celokontong itu udah terbiasa dia dengar. Jadi ada agak masukkan semacam itu agak garing aja. Emang saya semua kekurangan itu saya merasa emang banyak banget kekurangan ada masih di film. Cuma itu tertutupi dengan itu tadi komedinya mereka sama apa namanya alur ceritanya. Saya kuatkan di sana sampai akhirnya kita berani keluarin karena itu aja sih. Kuatnya di sana jadi respon masyarakat Astungkara sampai sekarang masih positif aja. Bahwa mereka terhibur dan ya bagus filmnya dan ngakak itu terhibur aja. dan membuat orang jadi percaya bahwa orang Bali juga bisa bikin Iya, film. gitu. Itu yang Jadi penting. PR-nya kita sekarang Ya. ini cuma di next project ini kalau bisa saya jalan lagi kita di Quality. teknisnya kita akan perbaiki di teknis Dan quality belajar dari seperti- pengalaman Iya, kemarin iya. gitu Paling ya. tidak janganlah biar sama kayak sekarang. Lebih Pasti bagus. ada peningkatan Iya, kan jadi- gitu kan. Tapi ini karena menarik juga soalnya kalau dilihat dari yang memang sedang bukan ngetren ya. Film nasional mungkin 50% lebih horor dan ini pas kebetulan juga agak horor juga gitu ya. Horor komedi itu. Padahal nggak ada seremnya Nah, sebenarnya. kalau Dari ngomong soal baru horor ketawa komedi semua. gitu, nggak apakah Harry dan kawan-kawan ngerasa nggak bahwa ini kebetulan Celokontong Mas bertiga orang sering kalau kemudian main film horor komedi orang mengidentikan misalnya dengan Warkop DKI kan. Iya, iya. Warkop DKI juga horor juga ada mereka banyak kayak dulu setan klinik segala Iya. macam kan. Apakah sempat terinspirasi dari sana juga nggak? Iya pasti Pak. Ada, pasti ada beberapa dari Cuma ya
karena kami ingin mengemasnya mengemasnya dengan struktur cerita yang lebih agak modern sih ya. Modern tapi tetap rasa lokal Bali gitu ya, bumi gitu. Karakter khas Balinya ada harus gitu harus ya. Gitu tetap ya. muncul itu Pak De. Harus tetap muncul karakter Balinya. Tapi ini yang kalau boleh tantangan terberat, mungkin masing-masing bisa cerita tantangan terberat menyelesaikan film ini apa yang dirasakan masing-masing? Kalau saya tantangan terberatnya bertanggung jawab terhadap janji saya yang di awal ini harus tayang bioskop. Sementara jalan menuju bioskop itu tidak semudah Tidak semudah jalan tol. tidak semudah jalan tol bayar 10.000 selesai. Ternyata berat banget. Jadi di awal itu sempat saya juga diemin gitu kan ya. Saya masih mencoba kerjasama, mencari celah dan ternyata kita masuk di lingkup bisnis. Ini benar-benar bisnis Pak De. Orang pasti hitung-hitung itu semua dihitungnya nggak bisa nitip aja, hitungan harus ada digit yang harus harus jalan, ada argo yang terus jalan ketika kita mau itu. Nah, syukur-syukur jadi ada hikmahnya juga ketika ada pandemi 3 tahun ini kami diam dalam artian tidak bergerak itu, tapi kami bergerak untuk ngurus tadi izin, kami ke Pusbang Film, kami ke sensor film, kami coba lakukan sendiri, DCP dilakukan sama Gusari dan tim, kemudian bikin 7.1 ya audio, ternyata tim kami itu sudah digarap sendiri, sendiri, semua digarap sendiri, ya? semua digarap sendiri. Jadi itu semua produk kami Pemuda Bali gitulah. Kalau dulu kan kebanyakan diproduksi di sini, pasca produksinya mungkin ada ke Jakarta, dibawa ke Jakarta. Ya distribusi Jakarta. Jadi distribusi kami lakukan sendiri, kami kontak orang Jakarta sendiri seperti itu. Ya akhirnya terjawab. Jadi dengan tertatih-tatihnya 3 tahun ya, ini ya kita tertatih-tatih 3 tahun itu hari ini terjawab, ternyata ini loh jalannya. Tinggal sekarang bagaimana kita memperbaiki kualitas untuk bisa standar dengan teman-teman di nasional. Seperti itu sih Pak De. Nah, kalau Gusari gimana kira-kira tantangan yang dirasakan? Karena ini sebenarnya Gusari bukan pertama ya, Mbak. Sudah tapi itu. tentu saya kira auranya agak berbeda ya. Berbeda. Iya. Jadi dari segi materi, dari materi kita sudah sangat jauh lompat nih, Bre. Jadi yang biasa kita menggarap drama, romance, sekarang kita menggarap dengan komedian yang memang sudah kental dengan karakter masing-masing. Nah, itu saya mendirect gitu, kami berdua cukup bingung juga Pak De. Nah, karena kesulitan kami juga kemarin, makanya kami sempat beberapa kali mengundang Pak De juga sempat gitu narasumber konsultan kami yang memang paham akan itu. Dari durasi yang 2,5 jam awalnya. Aslinya 2,5 jam. Berarti ada sekitar 40 menit adegan yang dibuang. Kita buang. 50 sekian Pak De. 50 sekian menit. Hampir 1 jam kita buang itu untuk mengatur alur cerita yang sekarang. Biar nggak terlalu akhirnya melebar ya. Iya. Di samping itu kami ingin mengatur ritme komedinya itu Pak De. Karena dari 2,5 jam itu ternyata ritme komedi itu yang dan alur yang harus banyak kita potong. Pangsing ngacuh gitu. Jadinya kan gitu ya. Karena konsultan komedi kami dari Cilekontong sendiri ya. Jadi setiap scene jangin komedi dek. Setiap scene jangin komedi dek. Itu biasanya kami di lapangan. Tapi kan ada yang pas, ada yang enggak gitu. Itu tuh sulit banget tuh dan mengatur teman-teman produksi sih. Ya, yang memang baru kami libatkan. Ada yang baru mulai ikut produksi juga ya. Ada yang memang sudah terbiasa dan ada berbagai macam. Dengan 45 orang deh. Total tim 45 orang termasuk pemain? Belum. Berarti kalau dengan pemain kurang lebih sekitar 60-an ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya jangan hitung penjual tiket dan kebanyakan ya. Kalau Gus Wini kesulitannya apa? Karena Gus Wini kan selama ini banyak di video klip ya untuk penyanyi solo maupun band Bali. Nah, tiba-tiba sekarang beralih ke film dan langsung film bioskop. Itu kesulitannya yang pertama deh. Kan sudah bilang dah terbiasa membuat video klip yang
itu dikerjakan sendiri kan. Iya. Dari mungkin pengambilan gambar saya sendiri, buat Direct, cerita, konsep. director, Edit konsep, sendiri. ngedit sendiri segala macam. Udah di sini semua. Sekarang bagaimana saya saat bekerja tuh membagi ini ke teman-teman. Iya. Kadang-kadang gregetan megang cuma dikasih monitor satu aja. Iya. Gue sadar aja, Win coba belajar pakai monitor aja. Udah gregetan gambarnya begini loh. Gak mungkin saya Gatel maunya ambil kamera sendiri gitu. udah gatel. Udah. Cuma orang sana jadi kan yang betul itu saya pikirkan waktu terbuang banyak. Kalau efisien Betul. cara kerja saya biasanya kan ngambil sendiri udah Tapi langsung. jangan jadi dagang sate dong. Ya, sudah. Potong sendiri, Ya, ya. ngepet sendiri jual. Makanya tetap dipesenin bahwa Ya. kita nggak bisa berproduksi sendiri ini. Ada yang harus ngerem ego juga. ngeremi gue, maka di sini saya dapat belajar bahwa mengontrol sebuah tim itu emang nggak Ya, gampang. yang mudah Jadi itu. kita harus menyatukan frekuensi dulu. Ini harus kita gambar ini yuk, segala macam buat ambil. Jadi dengan cuma melihat monitor itu aja sih kendala, dan waktu editing juga sama. Iya. Edit itu saya kira bisa sendiri, ternyata di 40 menit sekian, di 30 menit itu udah lelah sekali. Wah, Harus berbagi. biasanya buat yang cuma 3 menit, 6 menit segala macam. Paling suka. lama video 5 menit ya, Iya. video klip ya. Udah Sekarang lelah 1 ya. jam. Belum lagi berpikir. Nah, di situ lucunya tuh karena kita baru belajar, saya sempat ribut dengan yang buat musik. Iya. Nah, biasa kan saya terbiasa ngedit dengan adanya musik dulu. Musik yang sudah jadi Nah, diterjemahkan ke gambar. Musiknya sudah ada, saya dengar seperti apa, baru kita buatkan gambar. Sekarang saya ngedit, musiknya mana? Ih, gambarnya mana? Nah, siapa yang dulu ini? Jadi yang mau buat musiknya dia nunggu gambar dari saya. Sedangkan saya perlu Nunggu musik musik dulu. dulu. Gimana saya bangun mood ini? Terpaksa saya cuma gabung-gabungin dulu, kasih ke dia, ya kita buat prosesnya sendirilah dulu. Betul. Kita membuat nyaman dulu berdua bagaimana kita mengkolaborasikan ini supaya jadi gitu. Itu yang menunjukkan artinya suka dukanya kerja tim ya, Bang. kerja tim ya. Oh, ini emang gak bisa Jadi sendiri. makanya begitu tayang, kalian nangis nggak jujur ya? Begitu ngeliat, wah akhirnya dia tidak ada bioskop. Nangis nggak? Nangis sih enggak, Pak De. Ya. Spiritnya berbeda Ya. jadinya, Pak De. Maka habis ini kita sudah siap gas. Oke, jadi malah tertantang lagi. Tertantang ya. lagi. Karena dengan kekurangan-kekurangan itu setelah di layar dengan segitu besarnya, wah ternyata bukannya nangis Pak De, tapi waduh. Iya kaget. Kalau horor, kalau saya sendiri horor Mas Ed, nonton pertama kali dengan orang ramai waktu premier tuh. Sama seperti waktu Nopak Pertiwi yang besar juga, saya sendiri keringatan dingin. Karena nak membalik gitu. Boleh ada planet. Ketika ada bocor dikit ketahuan malu gitu ya. Itu di situ udah keringat-keringat, aduh bagus, tapi yang lain udah ketawa gitu. Berarti sama seperti waktu ujian ya? Iya sama. Ujian takut dilihat sama dosennya, wah ininya salah kan susah kan. Tapi setelah sekarang udah tayang reguler, dari masukan dari teman-teman di setelah nonton itu yang membuat kita termotivasi. Next kita harus gas ini. Nah. Ada sudah kepikiran nggak mungkin walaupun sekedar idenya barangkali setelah ini mau bikin apa? 2 proyek Dua proyek sudah. sudah. Oh, ada Udah 2 siapkan, proyek ya, lagi? Udah siapkan. Bocorannya mungkin? Wah, Apa gitu? Atau masih Ya, rahasia Donald? Ya rahasia sedikit tapi ya kita ngikut inilah. Si spill dikit, Pak. Spill. Ya, mungkin enggak jauh dari hiburan lah, yang jangan terlalu berat lah. Kita bikin sebuah karya ini untuk menghibur masyarakat. Ya, Jadi ya, seperti ya. sekarang orang yang Genre keluar dari bioskop happy, ketawa, senyum-senyum, itu kebanggaan luar biasa Pak De. Jadi kita udah menghibur orang gitu. Tujuannya itu ya? Ya, jadi genrenya mungkin ya tetap masih di komedi mungkin main. Nggak usah berpikir jauh ya, seperti Ya, ada film jangan- nasional, nonton film horor, gara-gara habis nonton film horor, tiba-tiba Berantem jadi tobat. Banyak yang tobat kan ada kadang-kadang saya takut saya mau jadi tobat. Mungkin nggak perlu sejauh Ya, itu, nggak yang perlu. penting Jadi happy aja. orang beli tiket datang bioskop tujuannya dapat hiburan. Dan artinya dia nggak merasa sia-sia keluar duit sekian puluh Jadi ribu. Ya. begitu keluar stresnya hilang, happy, udah happy. Kita juga happy, Dan senang itu juga. tujuan Ya, utamanya tujuan kan itu kan. menghibur. Nah, yang terakhir mungkin pendapat dari Gosari, Heri maupun Winnie sendiri, potensi dan peluang perfilman di Bali itu seperti apa kira-kira? Kalau saya bilang potensi besar sekali, Badi. Besar sekali. Mungkin yang jadi ibaratnya kita masak tuh, Badi. Bahan makanan itu sudah ada semua, Badi. Tinggal siapa yang mau meramu menjadi apa? Ya. Menu apa yang mau dibuat hari ini. Jadi kalau saya bilang pabrik
filmnya ada di Bali, Pak De. Di Bali punya kita. Jadi sekolahnya ada, beberapa kampus juga melahirkan SDM film, Pak De. Jadi ketika di Bali tidak bangkit ekosistem, tidak tumbuh ekosistemnya, ya agak aneh juga nih. Masalahnya ada apa nih seperti itu, Pak De. Jadi potensi luar biasa, Pak De. Potensi SDM-nya, terus alamnya, cerita, udah kita nggak perlu berpikir lagi mau ngambil cerita apa. Cerita di Bali luar biasa, Pak De, banyak sekali, Pak De. Ya, artinya seperti banyak orang bilang, bukan Bali jangan hanya jadi lokasi syuting aja. Iya. Harus Bali Iya. buat produksi sendiri. Kalau saya ngutip dari dulu mentor saya, mungkin Pak De ingat dulu, mentor saya almarhum Pak Jun Sabtu Hadi. Iya, Dia sempat bilang sama saya, "Her, kamu enak sekali hidup di Bali. Kamu tinggal lempar saja kamera, kamu udah dapat gambar bagus." Jadi itu saya pahami sebagai sebuah bahwa Bali itu punya potensi alam yang luar biasa. Jadi mungkin secara ini sederhana saya bilang, kamu nggak perlu punya skill kamera yang hebat-hebat, hasil gambarmu sudah bagus seperti itu, Pak De. Seperti itu. Jadi itu yang menguatkan saya dan mendasari juga kita bisa bikin film. Dan saya yakin suatu saat nanti akan lahir sutradara dan film hebat dari Bali, Pak De. Oke. Bukan jadi tempat syuting saja. Dan banyak penerus Gosari, penerus Pasti. dan Harus, juga Pak De. lain, Harus, gitu. Pak De. Harus, Pak De. Harus gitu. Karena SDM-nya sudah ada sebenarnya, Pak De. Ya. Kan kita tahu semua ya, kampusnya ada. Betul. Lulusannya ada. Terus karya-karya film pendeknya ada, yang bagus-bagus. Tokonya aja nih belum. Iya. Nah, Belum dikasih. regulasi tadi ya, regulasi untuk masuk yang toko biar ya. tokonya. Jadi kan biar nggak kita burunan buat, setelah burunan nonton tepuk tangan selesai. Ya, Nggak ada cuma itu aja. dagang sate lagi nanti. Iya. Jadinya kan jual sendiri nggak laku, makan sendiri. Jadinya bubar lagi timnya kan, ujungnya ke jadi content creator lagi semua. Oke. Sebenarnya kita bisa menumbuhkan itu dengan regulasi tadi itu. Kalau memang kita udah diberi ruang satu aja ruang bioskop per minggu untuk lokal Bali, jadi ekosistemnya pasti bergerak. Berlomba-lomba untuk supaya ikut tayang, pasti bisa belajar lagi untuk bisa lebih Bikin yang bagus. berikutnya. Iya. Ya. Kalau kita Ya, itu. kita doakan ya ke depan mudah-mudahan Iya. ini juga mungkin bisa didengar nanti mungkin orang yang pemangku kepentingan ya, Iya. bahwa ide ini bisa didengar dan mereka juga nonton ngirimin Iya. sedang lihat bahwa oh ya memang ini perlu disupport kan gitu ya. Oke, terima kasih banyak kehadirannya Gosari, Pak De. Heri dan juga Windy. Siap. Obrolannya sangat banyak ini, nanti kita tunggu kabar produksi berikutnya ya. Siap. Dan Siap. semoga lebih sukses dari Ngirimit. Sekarang. Ya, dan tetap jangan lupa semangatnya, salam secangkir kopi hangat.